Oke, mungkin ada yang sedikit kecewa karena pada chapter terbaru kali ini yaitu chapter 220 tidak ada pertarungan sedikit pun dan di luar apa yang diinginkan oleh para readers. Tapi tentu saja ceritanya masih sangat menarik karena ada beberapa hal yang akhirnya kita ketahui. Pertama, nama dari murid Schneider. Di video sebelumnya atau video diskusi minggu lalu, Mimin sempat menyinggung jika mungkin saja Kaidenlah yang pertama kali mengucapkan nama dari murid Schneider. Ternyata tidak, yang pertama kali mengucapkannya adalah Garis Luthen. Bahkan ternyata nama tersebut sudah terkenal di kalangan para mentor Akademi Awaken Dunia. Dan yang kedua, ternyata benar juga jika kedatangan Royce ya namanya ya, Royce ke Akademi Awaken Dunia hanya untuk bertemu dengan Kaiden. Tidak kurang, tidak lebih. Walaupun pada awalnya ia membuat keributan, keributan tersebut dimaksudkan agar semua orang keluar ruangan dan ia bisa bertemu dengan Kaiden lebih cepat daripada nyari-nyari kali ya. Daripada nyelinap sana sini, lebih baik buat keributan, nanti semua orang keluar. Dan akhirnya Kaiden pun menyadari jika kekuatannya itu adalah kekuatan Schneider. Akhirnya dia pun muncul. Cara cepat yang sangat luar biasa efektif. Dan dari chapter ini pula Mimin akhirnya membuat sedikit kesimpulan, yaitu bahwasanya murid dari top 10 peringkat dunia memiliki keuntungan, yaitu tidak semua orang ingin berurusan dengan mereka. Mungkin sama halnya dengan Sujiwo yang merupakan murid dari Kaiden. Tidak semua orang memiliki pemikiran bodoh untuk menyerang murid Kaiden, karena otomatis nanti mereka akan melawan masternya secara langsung. Itulah mengapa Royce secara terang-terangan berani menyerang Akademi Awaken Dunia, walaupun ia berhadapan dengan Garis Luthen yang jelas-jelas jauh kuat di atasnya. Selanjutnya, nampaknya Kaiden memang memiliki sedikit hubungan dengan Royce di masa lalu. Dan hubungan tersebut nampaknya sedikit terungkap pada panel terakhir, yaitu nampaknya Royce ini berusaha menjadikan Kaiden sebagai master, tapi ia menolaknya karena Kaiden tidak menginginkan seorang murid. Dan itu pula lah yang membuat Royce ini menggebu-gebu untuk menemui Kaiden yang memiliki seorang murid. Lebih tepatnya ia tertarik dengan bagaimana sih sosok murid dari Kaiden. Padahal dahulu saja ia ditolak, di mana ia bahkan kemampuannya diakui oleh Schneider. Dan setelah melihat penampilannya, kayaknya si Royce sedikit kecewa. Mungkin sama halnya saat Yong melihat sosok dari Sujiwo. Apakah benar orang culun itu adalah murid Kaiden? Semua orang pasti akan bertanya-tanya pertanyaan yang sama. Dan selanjutnya, nah ini adalah yang paling menarik. Secara terang-terangan Royce menantang Jiwoo. Padahal sudah jelas ya, dari segi kemampuan ia jauh berada di atas Jiwoo. Bahkan Kaiden memahami hal tersebut dengan jelas. Itulah kenapa Kaiden yang biasanya menyuruh Jiwoo untuk bertarung dengan siapapun, kali ini seperti menahannya. Karena secara tidak langsung kekuatan Royce jauh di atas Jiwoo. Bahkan mungkin ia sudah termasuk peringkat dunia. Dan karena tidak memiliki kesempatan itulah si Kaiden menahan Jiwoo untuk bertarung. Walaupun pada panel terakhir juga terlihat kayaknya si Jiwoo ini mengumpulkan keberanian untuk menerima tantangan tersebut. Tapi tiba-tiba muncullah sosok tak terduga, yaitu Yong. Ia bahkan berkata untuk melawan dirinya jika ingin melawan murid dari Kaiden. Siapa yang bisa menyangka jika tiba-tiba Yong muncul? Nah, dari kemunculan Yong yang menantang si Royce ini, jadi Mimin sedikit meragukan apa yang Mimin sampaikan pada diskusi di video sebelumnya, yaitu terkait dengan kemampuan Royce. Kayaknya ia memang masuk peringkat dunia, tapi mungkin gak nyampe 50 besar ya. Jadi kenekatan si Royce ini untuk menyerang Akademi Awaken Dunia itu semua karena ia memiliki master yang merupakan bagian dari top 10 peringkat dunia. Jiwoo bahkan sadar jika setidaknya si Royce ini memiliki kemampuan setara dengan Jurion yang merupakan bagian dari peringkat 100 dunia. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kira-kira si Royce ini masuk peringkat 50 besar atau 100 besar?
Lalu kira-kira apa yang terjadi pada chapter selanjutnya? Nah, ini menarik nih ya. Kira-kira Royce nerima nggak tantangan dari Yong? Kalau misalkan menerima, ini adalah pertarungan yang menarik, yaitu pertarungan antara dua orang yang ditolak oleh Kaiden. Nah, tapi hal yang menarik adalah nampaknya Jiwoo ini sudah mengumpulkan keberanian untuk menerima tantangan tersebut. Terlihat dari bagaimana raut wajahnya yang berubah 180 derajat pada panel terakhir di chapter 220. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah pertarungan tersebut akan berlangsung secara langsung? Jawabannya kemungkinan tidak. Pada minggu depan mungkin saja kita akan melihat pertarungan antara Royce melawan Yong. Ini bisa jadi, bisa juga tidak. Akan tetapi, jika pertarungan melawan Jiwoo kayaknya membutuhkan waktu yang agak sedikit lama mungkin ya untuk bersiap-siap. Sama halnya saat Jiwoo berusaha untuk menentang Jurion. Dan disinilah mungkin time skip terjadi. Mungkin pelatihan Jiwoo ini butuh memakan waktu setengah sampai 2 tahun. Bisa lebih cepat. Tentunya Mimin sangat tidak yakin jika Jiwoo akan bertarung dengan Royce dalam waktu dekat. Walaupun si walaupun si Jiwoo ini menerima tantangan Royce, tapi Mimin yakin sekali baik itu Kertain dan juga Kaiden akan melarangnya. Terutama karena kesehatannya yang belum sepenuhnya membaik. Jadi paling tidak membutuhkan persiapan yang lumayan cukup untuk menerima tantangan tersebut. Nah, kalau menurut kalian gimana? Lebih seru Royce versus Yong atau Royce versus Jiwoo? Coba coret-coret di kolom komentar. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.